Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pendidikan Islam, khususnya dalam kajian Al-Quran ya. Jadi kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini, dan untuk share juga dipersilahkan ya. Sebelum kita membahas tentang tujuan pendidikan Islam, ada baiknya kita mengetahui arti atau definisi dari pendidikan itu sendiri. Nah, jadi pendidikan itu berasal dari kata Yunani, yaitu pedagogi, atau ya seperti inilah tulisannya ya. Artinya itu adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian istilah ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu education, yang berarti pengembangan atau bimbingan, atau bisa juga pendidikan ya. Nah, jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan, pendidikan itu adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar atau disengaja guna untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman untuk menentukan tujuan hidup, sehingga bisa memiliki pandangan yang luas untuk ke arah masa depan yang lebih baik. Dan tentunya dengan pendidikan itu sendiri dapat menciptakan orang-orang yang berkualitas. Nah, bagaimana dengan pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikannya yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan arti dari tujuan pendidikan itu sendiri? Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro ya, tujuan pendidikan itu adalah mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya atau kodratnya dan masyarakatnya. Perlu kita ketahui ya, dalam khazanah pendidikan Islam itu terdapat beberapa istilah yang merujuk langsung pada pengertian pendidikan dan pengajaran, seperti at-tarbiyah yang artinya pendidikan, kemudian ada at-ta'dib, artinya itu pendidikan yang bersifat akhlak ya, jadi lebih ke akhlak gitu. Ada at-ta'lim, lebih ke pengajaran gitu, jadi pendidikan sama pengajaran itu berbeda ya. Ada juga at-tabyin atau penjelasan, dan yang terakhir ada at-tadris, pengajaran juga artinya. Nah, tapi kita akan lebih fokus pada tujuan pendidikan itu sendiri ya. Kita langsung saja. Saya mengambil referensi dari beberapa tokoh-tokoh ya. Nah, untuk tokoh yang pertama itu ada Muhammad Fadil Al-Jamali dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam dalam Al-Quran. Nah, dalam buku itu disebutkan ada tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada tujuan-tujuan individual, ada tujuan sosial, dan juga ada tujuan profesional. Untuk tujuan-tujuan individual, ini berkaitan dengan individu ya, pelajaran atau learning dengan pribadi-pribadi mereka, dan apa yang berkaitan dengan individu-individu tersebut. Ada perubahan yang diinginkan pada tingkah laku, aktivitas, dan pencapaiannya. Untuk tujuan sosial, ini berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan, dengan tingkah laku masyarakat pada umumnya, dan dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan ini, tentang pertumbuhan, memperkaya pengalaman, dan kemajuan yang diinginkan. Dan ada tujuan-tujuan profesionalis yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, pendidikan sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat. Nah, dari definisi-definisi yang telah dijabarkan tadi, mungkin
bisa kita simpulkan bahwa konsep dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri adalah suatu gagasan menuju perubahan yang diharapkan pada subjek didik, tentunya setelah menjalani proses pendidikan, baik perubahan pada tingkah laku pribadinya, adapun perubahan pada masyarakat di sekitarnya atau di tempat individu itu berada. Nah, secara teori mungkin cukup ya mengenai pendidikan dan tujuan pendidikan Islam seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan-tujuan pendidikan Islam. Ada beberapa ayat Al-Quran yang ditemukan ya, dan kita akan membahasnya beserta tafsirnya. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-151 yang artinya yaitu sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, jadi itu ayat pertama ya, yang menjelaskan tujuan pendidikan Islam. Nah, ada beberapa penafsiran ya dari para ahli tafsir pada lafaz kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Di dalam tafsir An-Nur menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan dalil dan keterangan yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran atau kodrat atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta keindahan atau keindahan tasarruf Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Kemudian pada kalimat wa yuzakkikum. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membersihkan jiwa umat manusia dari berbagai kotoran perbuatan yang hina seperti kebiasaan jahiliyah yang merajalela. Di samping itu, Rasulullah SAW selalu menanamkan benih akhlak yang mulia sehingga kita menjadi manusia yang menjadi akhlak yang berakhlak akhlakul karimah. Kemudian pada kalimat wa yu'allimukumul kitab, serta mengajarkan kepada kamu Alkitab. Nah, ini ditafsirkan dalam kalimat tersebut itu mencakup segala hal yang disebutkan di awal ya, yaitu pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan terhadap materi pokok yang di dalamnya, yaitu hikmah. Hikmah di sini adalah buah pendidikan dari kitab ini, yakni penguasaan yang benar dan datang bersama hikmah pada suatu masalah dengan suatu timbangan yang besar, serta mengetahui tujuan perkara dan arahan-arahannya. Nah, pada intinya itu ada pada kalimat wal yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan pengetahuan yang tidak bersumber dari akal dan analisa. Nah, pengetahuan itu hanya bisa diperoleh melalui wahyu. Jadi Rasulullah itu tidak mengajarkan pengetahuan dari akal dan analisanya sendiri, tapi diperoleh dari wahyu, seperti pemberitaan tentang alam gaib, perjalanan para nabi dan riwayat nabi terdahulu yang masih tampak kurang jelas bagi kita. Kemudian kisah-kisah yang sama sekali tidak diketahui oleh para ahli kitab juga. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151 ini ada beberapa konsep tujuan pendidikan Islam. Dalam ayat ini ada dua hikmah atau ada dua poin penting yang merujuk pada tujuan pendidikan Islam, yaitu pada saat Rasulullah menjadi pendidik bagi para umatnya. Yang pertama, menyucikan bangsa Arab. Jadi tujuan pendidikan yang pertama pada ayat ini yaitu adalah menyucikan jiwa ya, yang tadinya jiwa-jiwa atau hati bangsa Arab itu sesat menjadi kembali ke jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada umatnya mengenai hal-hal yang belum diketahui. Itu adalah tujuan pendidikan Islam pada ayat 151 di dalam surat Al-Baqarah. Lanjut ke ayat berikutnya, yaitu pada Quran surat Ali Imran ayat 164.
yang artinya adalah sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Pada awal kalimat ini, dalam tafsir An-Nur itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW yang dilahirkan di negeri mereka atau negeri Arab ya, senantiasa bersifat benar, memelihara amanat, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari dunia tidaklah patut disangka berkhianat. Nah, tampilnya Nabi SAW dari golongan mereka sendiri adalah suatu nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada mereka orang-orang yang beriman. Kemudian pada kalimat selanjutnya dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa Nabi SAW membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah SWT yang menunjukkan kekuasaan, keesaan, dan pengetahuan Allah SWT agar jiwa manusia itu terarah padanya untuk mengambil faedah dan teladan darinya. Nah, dengan kata lain artinya itu Nabi Muhammad itu menyampaikan dan membacakan ayat-ayat yang diterimanya kepada kaumnya. Misalkan ada ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi pun membacakan ayat-ayat yang diterimanya tersebut. Nah, kita langsung saja pada intinya, menyambung dari konsep tujuan pendidikan Islam pada ayat sebelumnya, pada surat Al-Baqarah ayat 151 tadi, bahwa pada ayat ini terdapat konsep tujuan pendidikan Islam yang mengarahkan pada perubahan sosial untuk masyarakat di sekitarnya. Seperti pada kalimat terakhirnya, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh mereka yang sebelum masa kenabian itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi intinya adalah tujuan pendidikan pada ayat ini adalah mengarahkan pada perubahan sosial di masyarakat itu. Yang tadinya berada dalam kesesatan, dengan adanya pendidikan Islam itu menjadi terarah sesuai yang diajarkan oleh Islam. Dan yang terakhir ada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya adalah, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, dari ayat-ayat tadi itu agak-agak mirip ya. Penafsiran pada ayat ini adalah, yang pertama ada pada kata al-ummiyina. Nah, kata ini ditafsirkan itu adalah bangsa yang ummi, atau ditafsirkan sebagai bangsa yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, dalam tafsir Al-Maraghi juga, Rasul itu termasuk dari kaum mereka gitu. Rasul juga tidak bisa membaca ataupun menulis gitu. Namun demikian, ia membacakan kepada mereka ayat-ayat Alkitab untuk menjadikan mereka suci dari kotoran-kotoran akidah dan amal perbuatan. Juga untuk mengajari mereka syariat dan urusan-urusan intelektual yang menyempurnakan jiwa dan pendidikannya. Dalam tafsir An-Nur juga dijelaskan bahwa Nabi SAW bertugas membacakan ayat-ayat Allah SWT kepada mereka, meskipun Nabi Muhammad itu sendiri tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Jadi penafsirannya hampir sama ya. Kemudian pada kalimat wa yu'allamahumul kitaba wal hikmah, penafsiran Al-Maraghi yaitu mengajarkan mereka syariat, hukum dan hikmah serta rahasianya, sehingga mereka tidak menerima sesuatu pun daripadanya dengan rindu dan puas. Konsep tujuan pendidikan Islam dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini tentunya sangat berkaitan erat ya dengan ayat-ayat yang tadi yang sebelumnya, yaitu di dalamnya sama-sama menggambarkan konsep tujuan pendidikan Islam sebagai sarana perubahan sosial. Kemudian pada ayat ini, tujuan pendidikan Islam diantaranya itu mengarahkan pada diri sendiri agar selalu memacu diri untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi lebih ke diri sendiri gitu, lebih ke pribadi individunya, baik secara vertikal atau horizontal ya.
Secara vertikal, ayat ini menunjukkan komponen-komponen dalam pendidikan mampu mengubah diri untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara horizontal, pendidik memiliki tugas untuk mengembangkan bakat mereka sekaligus memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. Nah, mungkin cukup ya. Mungkin seperti itu tujuan pendidikan Islam dalam beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya. Sebagaimana kita tahu, tugas seorang pendidik itu adalah memberikan pengarahan yang benar secara bijak. Mengapa demikian? Agar peserta didik itu mudah menerimanya dengan baik dan dapat mengamalkan apa yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena pada dasarnya konsep tujuan pendidikan Islam itu adalah mampu sebagai agen perubahan menuju kebaikan. Dengan demikian, konsep tujuan pendidikan Islam yang ideal adalah mampu mengubah masyarakat menjadi imbang secara vertikal dan horizontal. Sekian untuk pembahasan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan. Terima kasih kepada semua pihak dan terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.